Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa terus melimpahi kehidupan setiap kita. Renungan pada hari ini terambil dari kitab Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Dengan tema hari ini adalah musim menabur dan menuai. Ketika Yesus berkeliling memberitakan Injil Kerajaan Allah dari kota dan desa, Yesus bukan saja melakukan perjalanannya dengan para murid. Istilahnya bukan sekedar jalan-jalan sore atau jalan-jalan sekedar melepaskan kepenatan dari pelayanan atau sekedar untuk menyegarkan jiwa. Namun Yesus memiliki tujuan bukan saja melakukan pemberitaan Injil Kerajaan Allah, namun Yesus sedang mengajak dan mengajar para murid untuk melakukan pemberitaan seperti yang Yesus lakukan, sehingga para murid dapat menyaksikan, memahami dan menangkap cara Yesus melakukan pemberitaan Injil Kerajaan Surga. Dalam kisah perjalanan Yesus dengan para murid-murid menuai jiwa-jiwa, bahkan terbentuk suatu kegerakan bagi kaum perempuan yang memiliki hati melayani Yesus dan para murid dengan cara mensupport pelayanan Yesus dengan apa yang mereka miliki. Alkitab mencatat dengan kekayaan mereka. Lalu bagaimana cara Yesus melayani dan melakukan pemberitaan Injil Kerajaan Surga, dan apa yang kita tabur sebagai orang percaya di masa-masa saat ini? Yang pertama adalah melakukan segala sesuatu. Setiap kita digerakkan oleh belas kasih Tuhan. Matius 14 ayat 14 berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan dia menyembuhkan mereka yang sakit. Bukan dengan motivasi apapun selain hati Tuhan, yaitu belas kasihan. Ketika kita digerakkan belas kasih Allah, maka ada kuasa yang bekerja bagi yang mendengar Injil dan yang menyampaikan. Dengan belas kasihan, maka ada pengorbanan dengan cara memberi makan mereka. Lukas 9 ayat 13 berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Artinya, memberi mereka makan dengan cara apa yang kita miliki. Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang bukan kita miliki. Artinya, milikilah kemurahan hati. Ini dampaknya sangat besar dalam musim menabur dan menuai. Yang kedua adalah berdoa bagi mereka yang sakit. Yesus pun melakukan pelayanannya berdoa bagi mereka yang sakit, dan mujizat Tuhan dinyatakan. Alkitab mencatat mereka yang lumpuh, buta, tuli, sakit bertahun-tahun, bahkan yang sakit demam pun Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Kita sebagai murid Yesus, ia rindu kita melakukan yang sama, karena Yesus memberi setiap kita kuasa, otoritas, berdoa bagi mereka yang sakit. Karena firman Tuhan katakan, ya, segala sakit penyakit telah ditangguhkan di kayu salib, dan dengan bilur-bilurnya sembuh. Yang ketiga, melayani mereka yang terikat. Dikatakan di ayat 2 dari pasal firman Tuhan Lukas 8 ayat 1 sampai 3, dikatakan di ayat 2-nya bahwa mereka disembuhkan dari roh jahat. Dan Alkitab mencatat Yesus berdoa bagi orang di Gerasa
yang terikat karena kerasukan banyak setan. Lewat itu kemuliaan Tuhan dinyatakan dan dia dilepaskan, bahkan dia memberi diri untuk mengikuti Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari Bapak, Ibu, Saudara, di waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kita, mari kita sama-sama melakukan tugas sebagai orang percaya, mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Selagi masih siang, sebentar lagi malam, fokuslah untuk mengerjakan yang menjadi tujuan Allah dalam setiap hidup kita, karena musim menabur dan menuai tidak akan pernah berhenti. Seperti yang Yesus lakukan, terus berjalan dan lakukan pemberitaan Injil Kerajaan Surga, karena waktunya semakin mendesak. Jangan habiskan waktu dengan percuma. Para perempuan yang menerima pelayanan Yesus tidak membuang waktu. Mereka alami kuasa itu dan mereka segera bertindak, lakukan apa yang bisa dilakukan bagi kerajaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.